Itu resiko orang yang beriman. Untungnya kita tidak ada dalam kondisi seperti itu. Ya paling banter kita mah ditangkap paling banter. Suara-suara umat Islam walaupun dalam kelompok yang kecil. Itu Sayyidina Husain kalau sekarang diceritain dan kondisi kayak sekarang dibilang mati konyol sama orang sekarang mah. Mengapain? Orang udah dikepung kok 4.000 pasukan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la syarika lahu fil ilahiyyah. As-samadilladzi yaqsuduhu bil mas'alatil bariyah. Allahumma salli wa sallim على هذا النبي الكريم ورسول المبارك العظيم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وجنوده وأمته أجمعين. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita, sahabat seperjuangan saya, Al-Ustadz Kiai Haji Ahmad Subhan Fauzi. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan beliau sehat dan panjang umur. Diberikan kesabaran dan kemanfaatan ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Para habaib kita yang mulia, khusus guru kami, senior kami, Al-Habib Abdul Qadir Al-Idrus, yang alhamdulillah malam ini saya bertemu beliau, mudah-mudahan mendapatkan keberkahan. Dan juga habib-habib yang lainnya belum sempat berkenalan. Salam kenal dari saya, mohon doa dan keberkahannya. Para muallim, para kiai, para ustadz, para sepuh, para tuan guru sekalian, mudah-mudahan kita berdoa orang-orang tua kita, guru-guru kita diberikan sehat, panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, calon penghuni surga. Yang insya Allah kita hadir di tempat ini, nama kita dicatat dalam kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat. Ini malam saya bisa bersilaturahim. Jauh dari Tangerang, macet luar biasa. Mana kaki habis keseleo. Kalau bukan karena sahabat, bukan karena guru, bukan karena teman seperjuangan, rasa-rasanya mendingan minum obat, kita belonjoran tidur. Betul? Cuman Ustadz Subhan ini, Kiai Subhan ini orangnya pendiam. Diamnya itu menenggelamkan. Saya nggak bisa punya banyak alasan. Ini malam kita berkumpul semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Besar harapan kita bahwa di tengah perkumpulan ini, hikmah daripada perkumpulan ini, kita banyak mengambil manfaat. Sehingga kita bubar dari perkumpulan ini, pertama dosa-dosa kita minta dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihindari dari segala macam penyakit mara bahaya. Amin ya rabbal. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada manusia yang paling mulia di sisi Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mudah-mudahan kita bukan hanya mengaku sebagai umat beliau, tapi kita mendapatkan kehormatan nanti di yaumul qiyamah, diaku oleh beliau sebagai umatnya yang baik. Amin ya rabbal alamin.
Bapak Ibu Saudara kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa tadi apa yang disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad Subhan, orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia, yang sekarang sedang ada di alam barzakh, kita panjatkan doa untuk mereka, kita kirimkan hadiah pahala untuk mereka. Ketahuilah bahwa kebahagiaan mereka itu adalah awal daripada ridha Allah buat kita semua. Ada di dalam Al-Quran diceritakan, dengar ini, seorang nabi yang bukan hanya dia sebagai orang yang saleh, tapi dia juga orang yang sukses dari sisi duniawi. Allah tahu bahwa manusia itu kadang terjebak pada pemikiran materi. Kita kalau lihat tetangga kita beli mobil, biasanya kita bilang apa? Hidup lu mah enak banget, berkah. Gitu ya? Betul nggak, Bu? Beli motor dibilang berkah, jual tanah dibilang berkah. Ya. Nggak ada orang sholat subuh berjamaah, pulang dari masjid, kata sahabatnya ketemu, hidup lu mah berkah banget, nggak ada. Pulang mengaji di Masjid Ba'alawi misalnya malam minggu, atau hadir dalam peringatan hari besar Islam, maulid dan lain sebagainya, nggak ada teman kita bilang hidup lu mah enak, berkah banget, nggak ada. Betul nggak? Selalu mata kita memandang sesuatu yang bernilai duniawi itu berkah. Betul nggak? Rumah tambah berkah. Betul nggak? Tanah tambah berkah. Istri tambah. Bocah-bocah suruh pulang tuh bocah tuh. Gua ribet kalau ada bocah ceramah. Tang-tang lu belakang sana. Lu nyautnya paling kenceng lagi. Itu jangan-jangan korban kawin lari lu. Ya. Maka Allah hadirkan sosok manusia yang boleh jadi dia ini sukses indallah, di hadapan Allah dia sukses dari sisi kesolehan, tapi di hadapan manusia pula manusia tidak bisa berkata apa-apa karena dia sukses pula dari sisi duniawi. Dunianya banyak, akhiratnya kira-kira itu kan doa kita ya. Bagaimana? Rabbana fid dunya wa fil akhirati wa qina. Ini nenek-nenek yang udah mau mati besok juga hafal doa ini. Ya, bahkan tawaf itu tawaf di Baitullah 7 kali putaran, tetap aja closing penutupan doanya mah menuju Hajar Aswad, ya Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta kebaikan, minta kesuksesan dunia dan akhirat. Betul tidak? Betul tidak? Kalau kita punya nabi, kita punya rasul, ini manusia yang paling mulia di atas yang mulia. Beliau nggak pernah bicarain tentang dunia. Ditawarin gunung Uhud jadi emas, nggak mau beliau. Betul? Bahkan beliau angkat tangannya, bagaimana doanya? Ini doa Nabi Muhammad yang jarang dibaca. Mungkin ibu juga nggak mau ngaminin kali kalau saya baca. Ayo bu, aminin. Allahumma hini miskinan. Kata Nabi, ya Allah hidupkanlah saya sebagai orang miskin. Amin gak? Amin gak kira-kira nih? Wa amitni miskinan. Matikan saya sebagai orang miskin. Coba. Karena kenapa? Nabi urusan dunia udah selesai. Maka Allah hadirkan tokoh lain di dalam Al-Quran. Yang bikin manusia materialistis gak banyak bicara. Di dalam Al-Quran itu ada cerita seorang Nabi dan Rasul kaya, raya, berkuasa. Siapa namanya? Ibu-ibu dulu kalau mau menduk maghrib suka kedengeran gak di speaker? Sayang sekali orang kaya kagak sembahyang. Nabi Sulaiman kaya tetap. Nabi Sulaiman kaya tetap. Ukuran barometer manusia yang kaya raya dan soleh itu Nabi Sulaiman.
Maka Allah hadirkan cerita Sulaiman. Tapi ingat, sebelum cerita yang manis-manis tentang Sulaiman, Allah cerita juga walaqad fatanna Sulaimana wa alqaina ala kursiyyihi jasada thumma anab. Begitu katanya. Sulaiman itu sebelum jadi raja, sebelum jadi orang kaya, sebelum berkuasa, Allah uji dia, lumpuh. Tidak bisa bergerak di atas kursinya. Jasada kalmait. Cuma hidup ada ambekannya. Ambekannya mah ada. Tapi badannya gak bisa bergerak di atas kursi. Seperti bangkai hidup begitu. Diuji sama Allah. Sebelum dia jadi raja. Sebelum dia jadi penguasa. Summa anab. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Kembali mengingat Allah. Apa yang diucapkan di dalam hatinya? Apa yang disampaikan dalam doanya? Qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya paling ini doa Nabi Sulaiman. Ya Allah, ampuni saya. Tuh. Jadi sebelum minta, istighfar dulu bang. Etikanya orang berdoa itu istighfar, salawat. Nabi saja sehari berapa kali istighfar? Lebih dari 70 kali. Bahkan riwayat hadis mengatakan 100 kali Nabi beristighfar. Yang di depan itu bocah kendaliin apa? Deh. Pak, anak itu di depan pegangin. Makanya orang tua dulu ngomong biar sekata-katanya banyak hikmahnya. Ada perawan lewat kebun kesurupan, lu sih kurang istighfar. Betul nggak? Kurang Anak mantu ngadu pada berantem mulu, makanya neng hidup mah kudu istighfar. Ternyata istighfar ini semua urusan beres dengan istighfar. Mana terbukti Sulaiman berdoa wa qala rabbighfirli wa habli mulka la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekayaan, kekuasaan, harta, benda, semua anugerahkan kepadaku dan engkau tidak akan anugerahkan itu kepada orang-orang setelahku. Jadi Nabi Sulaiman udah mentok. Orang paling kaya di dunia Nabi Sulaiman dalam hal duniawi. Dalam hal dunia, jadi yang punya Tesla siapa tuh? Nggak ada apa-apanya. Yang punya Amazon orang paling kaya di dunia, nggak ada apa-apanya. Yang punya Facebook orang paling kaya di dunia, kekayaannya 3.000 triliun, nggak ada apa-apanya. Yang paling kaya Sulaiman. Ini baru ngeliat tetangga kaya dikit aja udah miring. Ya, nggak ada apa-apanya. Ini kita contoh nih Nabi Sulaiman. Dalam satu ketika kegelisahan memuncak dalam diri Sulaiman. Dengar ini. Ketika itu Nabi Sulaiman sedang jalan di sebuah lembah. Ada sekelompok semut yang dipimpin oleh ratunya. Sulaiman mau jalan, si ratunya teriak, kaumku, masuk kalian ke lubang, ntar diinjek sama Raja Sulaiman. Nyinyir. Nyindir dan Sulaiman paham bahasa binatang. Ilokan apa gua injak, bukan raja yang bijak. Lu kelewatan, lu semut gitu. Tapi gak marah dia. Rakyatnya demo begitu, dia kagak marah. Gak marah, emang raja kita. Kagak boleh dicolek dikit, genit banget. Cengeng banget. Betul kagak? Kudunya semua orang setuju sama dia. Kudunya orang semua nurut sama dia. Kudunya orang berkoalisi sama dia. Ada oposisi teriak sedikit, kasih duit. Kalau enggak, penjara. Cemen. Betul enggak? Bukan begitu cara bernegara yang baik. Bukan begitu cara berdemokrasi yang
yang baik. Kita harus siap dikritik, siap dikata-katain, bahkan siap dihujat. Memang seperti itu demokrasi. Betul tidak? Donald Trump waktu jadi presiden Amerika dibikinin boneka dari balon. Ditaruh di pinggir jalan, setiap yang lewat mukul dia. Marah Donald Trump. Donald Trump marah nggak? Di penjara nggak tuh yang mukulin boneka? Kagak. Lah kalau presiden kita, jangan dipukulin bonekanya, disindir dikit, ngambek kita di penjara. Kan kurang ajar. Ya? Gak boleh begitu. Wah, kita kembali lagi. Ya? Ini YouTube nih. Gak apa-apa gue mah. Memang begitu kejadiannya. Nih Sulaiman tuh contoh. Begitu dia disindir sama rakyatnya. Fatabassama dhahikam min qawliha. Dia tersenyum. Senyum sambil mikir. Boleh nyengir dikit. Dia pikirin tuh omongan rakyatnya nih. Jangan-jangan gue salah nih. Kok rakyat sampai ngomong begitu? Ada kekhawatiran. Sehingga Sulaiman waqala Rabbi auzi'ni. Nah ini ada 3 kekhawatiran. 3 kekhawatiran Sulaiman sebagai hamba Allah, Sulaiman sebagai penguasa, Sulaiman sebagai seorang raja. Kekhawatiran yang pertama apa? Tersirat dalam doanya. Tersirat dalam doanya, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Galau Sulaiman. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku rasa syukur. Rasa syukur atas nikmat yang telah engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Tuh. Nyambung enggak? Nyambung enggak? Sulaiman takut, jangan-jangan nih saya disindir begini termasuk orang-orang yang tidak bisa, tidak memiliki, tidak punya rasa syukur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku. Jadi bersyukur itu bukan cuma apa yang Allah kasih sama kita, apa yang Allah kasih sama orang tua kita. Tuh, bersyukur. Makanya jangan lupain orang tua kita, doain. Ini mau bulan Ramadan, bulan Sya'ban, bebersih. Rumah dibersihin dari kabang-kabang. Sofa yang jadi sarang tikus, sarang kecoa, keluarin, jemur. Betul nggak? Kuburan baba, kuburan emak, liatin. Jangan kuburan udah pada lebet-lebet banget, pun alang-alang. Itu masih mendingan nih, kadang-kadang udah keder, kagak tahu kuburan babanya. Mengapa Ustadz? Dijual. Ada nggak orang Cibinong jual kuburan bapaknya? Hah? Sekarang belum ada. Tanah di Cibinong berapa duit di sini semeter? Laku nggak bangsa 1 juta 2 juta? Hah? Ntar dah kalau udah harganya 4 jutaan. Banyak orang pada jongkot sore-sore di kuburan wakaf bapaknya. Mengapa begitu? Iya. Dulu lagi bapak emaknya mau mati kan dia pesen tong. 4.000 meter lu berempat orang 1.000 ya. Iya bapak, tuh yang 200 buat wakaf kuburan. Ntar lu, anak lu semua kuburin di situ bareng gua. Iya pak. Bapaknya mati, emaknya mati, dikuburin tuh di pojokan. Baru 2, betul nggak? Yang 200 kan masih gede. Betul? Buru tanah mahal di Cibinong. Dia punya anak, cucu dari almarhum. Bagi-bagi dah buat hajatan, jual 50.000. 50 meter, betul nggak? Ntar anaknya ngambek minta beliin motor, jual 100 meter. Banyak amat, sekalian bapaknya juga pengen punya motor. Betul gak? Ditimbang-timbang, lah tinggal rumah sama sumur. 100 meter nih biasa yang tuaan nih, habis duluan. Yang tuaan biasanya habis duluan. Begitu anak banyak, tanah tinggal 100 dibagi orang sepenjlok, mikir dia. Besok dia bawa pacul, dia koredin kuburan dia tuh. Yang munjung-munjung dia ratain. Betul gak? Besok aja ada orang lagi celangak-celinguk nyari tanah. Dia jual 100 meter. Ditegur sama Ustadz. Mengapa kuburan bapak lu jual? Saya mah nggak jual kuburan Ustadz. Saya menjual tanah. Lah itu kan kuburan bapak lu. Kuburan mah yang munjung Ustadz. Kalau yang rata mah bukan kuburan. Ini udah terjadi di kampung saya. Bentar lagi di Cibinong rame nih pada jual kuburan bapak moyangnya. Ya orang dikit lagi juga mahal tanah di sini.
Lagi nanti notol dari Tangsel tembus kemari. Enak banget rasanya kemari. Makanya saya lagi nyari nih buat bini ketiga. Mana teriak aja nenek-nenek. Gue nenek-nenek, gue mah kagak level. Mau nyari yang mudaan dikit. Ini terus ini. Lo gue baru nyampe, mana kaki gue lagi ngebet, langsung dimasukin ke masjid. Mana kagak bisa sila, gue belonjor gak enak sama Habib. Aduh, kagak beres dah panitia. Orang mah duduk dulu, ampirin kasih susu sama jahe. Mau makan apa Ustadz? Nih ada kebuli, daging kambing. Begitu. Jadi kan ketika gue ceramah, gue tahak mulu enak. Aduh. Jadi yang pertama menjadi kekhawatiran Sulaiman. Dan ini patut juga menjadi kekhawatiran kita. Jangan-jangan kita nggak pandai bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan juga kepada kedua orang tua kita. Betul nggak? Makanya jangan lupa. Itu orang tua, biar kata kuburannya lumutan, itu lebih berkeramat daripada kuburan keramat manapun. Jangan kemana aja lu pada nyampe, giliran kuburan orang tua maka gak ada yang tahu. No ibu-ibu no. Kalau mau puasa, saya dulu pesantren di Pandeglang. Sebelum saya ke Yaman, ke Hadramaut, ke Rubat bertemu dengan Kiai Subhan, ya, saya dulu di Pandeglang. Itu kalau udah mau musim munggah, mobil bis banyak banget. Dari Cibinong, ziarah, ya kan? Mana jaraknya? Cikaduen, Caringin, Gunung Santri. Betul nggak? Bukannya nggak boleh ziarah wali, silakan. Sunnah ziarah orang-orang soleh. Cari sinyal yang bagus. Kan kita begini Bu, Bapak, ngapa kita ziarah nyari sinyal? Lu handphone lu biar kata mahal. Kalau sinyalnya kagak ada, tetap aja. Betul nggak? Tadi saya di mobil video call di Citayam. Kata istri saya, kok HP mahal-mahal ngerebek. Ini HP saya 26 juta nih. Ya, poultry. Saya bilang bukan HP-nya yang salah, sinyalnya jelek. Betul nggak? Bukan doanya yang nggak diijabah, sinyalnya jelek. Makanya sunnah ke masjid, datengin tuh masjid, nangis di masjid. Nyebini susah diatur, datang ke masjid. Ya Allah, tuh bini kemana sih? Kabur. Mau lagi zaman corona, lagi covid, kerjaan lagi susah, nganggur. Betul nggak? Dulu aja ya Allah lagi saya banyak duit, saya dielus-elus. Sekarang lagi kagak gablek duit, saya diiles-iles. Ya Allah, bini model begitu, kalau memang jodoh masih panjang ya Allah, deketin di sisi saya ya Allah. Tapi kalau memang udah kagak jodoh lagi, saya ikhlas terima di sisimu ya Allah. Amin kagak tuh kalau begitu? Cari sinyal. Datangi makam para wali, silakan. Tapi jangan lupa kuburan bapak emak kita. Paham kagak? Baca Yasin, ya minimal kulhu. Lu jangan ziarah kuburan bapak emak pakai rok pendek lagi. Udah begitu cuman pakai kembang doang dia bawa tuh, kembang sama daun mawar. Yang sopan, betul nggak? Ajak anak cucu kita, ajak. Kenalin, nih kuburan emak, nih kuburan nyai lu. Tang, dengerin lu. Galak, jangan berisik banget lu kalau lagi orang ceramah. Nih kuburan nyai lu, nih kuburan engkong lu. Betul nggak? Supaya dia tahu besok emaknya mati, bapaknya mati, dikuburin di sampingnya, dia ziarahin sekalian. Paham? Jadi jangan putus hubungan kita, jangan putus silaturahim kita dengan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Apalagi kita tahu nih orang tua kita dulu sama sembahyang kagak tapi doyan. Yang zaman dulu tanya no nenek-nenek. Yang namanya zaman dulu lampu masih gelap, ustadz belum banyak. Sama dosa masih kagak takut. Kalau sekarang alhamdulillah habaib di mana saja buka majelis taklim. Kiai di mana saja buka majelis taklim. Ini Kiai Subhan kan orang Pancoran, Bu. Menteng Dalam sono, Ibu kalau ke Jakarta, tol dalam kota itu ada patung lagi nunjuk, itu nunjukin rumah dia. Emang apa tawa? Lah bener, Menteng Dalam, belakang Hotel Bidakara. Pas begitu saya ceramah ke sana, nih Kiai Subhan kemana? Udah pindah ke Cibinong. Lo jauh amat.
Enak banget, jangan-jangan bini yang baru. Enggak, itu juga ya. Bagus dah namanya. Ya dia namanya lambungnya kagak tapi kuat. Yang pertama, minta sama Allah supaya kita pandai bersyukur. Ya, dulu Rasul pernah pesan sama sahabatnya, namanya Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, ente jangan lupa berdoa setiap inda kulli duburis shalah. Apa? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini asal muasal kita zikir kalau habis zuhur, habis maghrib, habis salat. Biasa begitu kan? Ya kan? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ilahi rabbi anta maulana subhanallah. Baca enggak tuh? Subhanallah, 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 subhanallah 33 kali. Itu doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa dari Nabi Muhammad kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Kita baca hadis itu sama ulama dibaca, dijadikan wirid harian. Apa isinya? Ya Allah, tolong saya agar saya ini bisa menyebut namamu. Coba dah kita nyebut nama Allah, berarti Allah nolong kita, namanya disebut sama kita. Allah kalau udah benci, jangan beriman, namanya aja Allah nggak ridho disebut sama itu orang. Paham? Orang-orang kafir tuh nggak bisa nyebut Allah. Allah. Iya kan? Nggak bisa, karena Allah nggak setuju, Allah nggak ridho. Ini kita jadi orang beriman kayak begini, bukan kepengenan kita, emang kepengenan Allah. Anda kumpul di masjid malam ini karena memang kehendak Allah. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Apa penutupnya? Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh adalah sebaik-baiknya manusia, akan mendapatkan balasan surga yang indah yang mengalir di bawahnya anak-anak sungai yang jernih, manis, wangi luar biasa. Merekalah sebaik-baiknya orang. Merekalah orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Kenapa bisa seperti itu? Radhiyallahu anhum. Karena Allah ridho sama mereka. Waradu'an, sehingga mereka bisa menyatakan keriduan Allah sebagai Tuhan mereka. Jadi sekali lagi, yang menggerakkan iman di hati kita adalah Allah. Sekali lagi, yang menyempurnakan keislaman, keyakinan, ketakwaan di dalam diri kita adalah Allah. Maka minta sama Allah, a'inni ala dzikrika wa syukrika. Nggak mungkin kita bisa bersyukur kecuali Allah yang menghendaki kita jadi orang yang bersyukur. Wa husni ibadatik, nggak mungkin kita bisa memperbaiki ibadah kita kecuali Allah berkehendak kita termasuk orang-orang yang baik dan bagus dalam hal ibadahnya. Amin ya rabbal alamin. Dapat ilmu dah ya. Ya sambil kongko aja ini, sambil kongko. Serius-serius amat, udah mau bulan Ramadan pengajian aja pada ditutup-tutupin. Betul kagak? Mengajian ditutupin, majelis zikir ditutupin. Orang tahlil aja, tahlil jangan mati di bulan Sa'ban, jangan. Mengapa? Orang tahlil awang-awangan. Betul kagak? Udah pada kenyang, tadi habis asar diundang munggahan. Lah kan kalau tradisi orang kampung saya begitu, ada bandeng 3 kilo dimasak, disemur, dipindang, dikuningin, undang dah tuh. Pisangnya pisang Ambon. Hijau-hijau banget tuh pisang Ambon. Nggak berani gua makan, mencret pisang Ambon hijau. Itu enggak? Gue jauh-jauh 2,5 jam naik mobil macet dikasih pisang Ambon hijau. Kalau pisang Ambon kuning kayak sunrise, dimakannya enak lembut. Kalau hijau mencret lo. Panitia kelewatan badah. Dah. Itu yang pertama. Subhanallah. Dia tadi berbisik sama saya. Lu ceramahnya gaya orang kampung aja. Ya keluar gaya orang kampung saya. Ya enggak? Coba kalau disuruh, lu ceramahnya biar galakan dikit. Galak saya ceramah. Saya mah tergantung pesenan. Betul gak? Ya saya pikir orang Cibinong sama orang Cipondo sama sih. Beda amat nong sama dohnya doang. Betul gak?
Iya. Yang kedua, yang pertama tadi, ya Allah jangan sampai nih rasa syukur dicabut. Betul nggak? Yang kedua kata Sulaiman dalam doa ini diabadikan di dalam Al-Quran. Wa an a'mala salihan tardahu. Artinya apa? Wa auzi'ni an a'mala salihan tardahu. Ya Allah, anugerahkanlah kepada aku. Maksudnya begitu tuh. Agar anugerahkanlah kepadaku taufik, hidayah, kekuatan. Agar aku bisa menjalankan perintahmu, menjauhi laranganmu. Dan amal-amal soleh yang aku lakukan ini di bawah naungan dan ridhomu. Emang kenapa? Bisa jadi kita sholat, kita sedekah, kita puasa. Kata kita mah itu soleh. Di hadapan Allah belum tentu. Kalau Allah kagak ridho, betul gak? Kita dapat ilmu, kita dapat harta, kita dapat ini dan itu. Kalau Allah nggak ridho, banyak orang ilmunya bertambah tapi Allah nggak ridho, makin jauh dong. Man izdada ilman walam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Bukan makin dekat, makin jauh. Ilmu aja bisa bikin jauh orang, apalagi harta. Awas, nih dengerin nih. Kita ini diuji, Pak. Resiko jadi orang yang beriman itu diuji. Dunia ini memang tempatnya kita berkompetisi dan berkontestasi. Berkontestasi kita sesama orang Islam untuk menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Inna akramakum indallahi. Berkompetisi kita dengan nafsu kita, dengan syaitan, dengan bisikan-bisikan, dengan godaan. Betul nggak? Dengan pandangan, dengan pendengaran. Karena Allah bilang dalam surah Al-Insan, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtalihi faj'alnahu sami'an basira. Manusia itu diciptakan dari air yang bercampur dan dia diuji dengan dua perkara, pendengaran dan penglihatan. Betul tidak? Hati lagi tenang banget, Bu, lagi demen banget ngaji sama selawatan. Tetangga beli mobil. Ini hati greges saja. Ujian bukan? Ujian bukan? Ujian bukan? Ujian. Betul nggak? Kita udah sujud lama-lama, sholat rajin siang malam. Yang kaya mah yang kagak kenal Tuhan sih. Betul nggak? Emang siapa yang punya perumahan mewah? Siapa yang punya properti paling banyak di Indonesia? 2 juta hektar lebih Ciputra. Orang nggak kenal Allah. Betul nggak? Lim Silyong orang paling kaya yang punya Jarum, Salim Group segala macam. Itu yang punya rokok tuh. Orang nggak kenal Allah tapi dia paling kaya. Betul tidak? Elon Musk yang punya Tesla 3.000 triliun kekayaannya. Dia paling kaya di dunia sekarang. Tapi nggak kenal Allah. Betul nggak? Betul nggak? Tapi kita yang kenal banget sama Allah. Mau makan nasi uduk besok aja kita masih bingung. Betul nggak? Kadang-kadang begitu tuh. Emang ujian. Ujian. Betul. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melewati jalan yang sedang sekarang kita lewatin. Jangan takut. Betul tidak? Kenapa Nabi memilih jadi orang miskin hartanya? Kenapa? Karena Nabi tahu kebanyakan dari umatnya ini emang orang keblangsat. Betul gak? Bukan orang Cibinong, bukan. Zaman dulu. Emang jadi orang beriman resikonya begitu. Allah berfirman di dalam Al-Quran. Kata Allah begini, innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dengarin. Sesungguhnya orang yang berani mengambil resiko. Dia katakan Allah sebagai Tuhan saya dan istiqomah dengan dalam keimanannya. Malaikat sejatinya diutus Allah berbisik, kalian jangan takut, jangan khawatir, jangan mundur ya. Kalian dijanjikan surga sama Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah begitu menyatakan Allahu Rabbuna, disiksa sama majikannya. Betul? Ditawarin harta, ditawarin perempuan, ditawarin kemerdekaan. Enggak bergeming dia. Karena malaikat sejatinya berbisik, jangan takut Bilal, jangan mundur Bilal, jangan menyesal, jangan khawatir Bilal. Ente udah dijanjiin surga sama Allah dan Allah enggak pernah ingkar janji. Mundur enggak Bilal? Ada lagi keluarga budak Sumayyah, Ammar bin Yasir, Ammar bin Yasir atau keluarganya Yasir. Itu perempuan pertama yang terbunuh di dalam Islam sebagai syahidah adalah Sumayyah
budak Habasa, perempuan hitam legem, masuk Islam, ketahuan bosnya, diikat, malu bosnya, disiksa. Abu Jahal dipecut, digebukin, dirayu, nggak mau. Sumayyah tidak bergeming sampai akhirnya tombak yang tajam ditusukkan di ulu hatinya, tembus ke pundak belakangnya. Perempuan pertama syahid sebagai mati dalam keadaan syahidah. Itu resiko orang yang beriman. Untungnya kita tidak ada dalam kondisi seperti itu. Ya paling banter kita mah ditangkap paling banter. Betul nggak? Ya kayak Habib Rizik, istiqomah dalam perjuangannya, dirayu sama duit triliunan kagak mau, ya ditangkap. Resikonya ditangkap. Ada yang resikonya dibunuh, emang udah dari zaman dulunya begitu. Betul nggak? Cucunya Nabi Sayyidina Husain dibunuh, betul nggak? Apa karena dia salah? Bukan, karena istiqomah. Betul tidak? Istiqomah menampung atau mengakomodir suara-suara umat Islam walaupun dalam kelompok yang kecil. Itu Sayyidina Husain kalau sekarang diceritain dan kondisi kayak sekarang dibilang mati konyol sama orang sekarang mah. Mengapain? Orang udah dikepung kok 4.000 pasukan. Orang Basra itu yang mau membaiat Sayyidina Husain kan sedikit jumlahnya. Sahabat udah bilang, wahai cucu Rasulullah, antum jangan maju. Mendingan cari selamat yuk kita mundur. Enggak bisa. Kita harus pegang itu suara umatnya Nabi Muhammad walaupun sedikit. Maju. Tahu resikonya bakal dibunuh. 72 orang lawan 4.000. Mana sejarahnya menang. Betul gak? Bukan mati konyol. Mati mempertahankan prinsip syahid di dalam Islam. Jadi jangan kita bilang Habib Rizik di penjara. Konyol. Habib Bahar di penjara. Bukan, emang udah begitu prinsip hidup mereka. Kalau saya mah nggak ada seupil-upilnya. Betul nggak? Datengin polisi aja udah gemeteran. Yang gue pikirin terbini gue gimana, yang atu lagi bagaimana, anak gue bagaimana. Betul gak? Makanya kita nggak bisa dalam barisan mereka dalam berjuang, ya setidaknya kita doain. Betul nggak? Mudah-mudahan beliau-beliau yang sekarang lagi di penjara segera keluar. Itu doa kita. Betul nggak? Mudah-mudahan aparat pemerintah yang zolim kepada mereka segera dikasih taubat sama Allah. Itu doa kita. Betul tidak? Kenapa saya terus bersuara? Ya karena kita kan demokrasi. Kalau nggak mau saya ngomong, ya udah rubah aja sistemnya jadi sosialis. Betul nggak? Rubah jadi komunis, rubah atau jadi khilafah kerajaan, jadi raja, jadi sultan selamanya. Udah kita panggil jangan presiden, kita panggil Raja Jokowi selamanya. Setuju saya mah nggak apa-apa, asal minyak goreng 2.500. Iya, betul nggak? Loh, sistem negara sosialis ya seperti itu. Kayak Korea Utara, Rusia, itu rakyatnya dijamin semuanya sama pemerintahnya. Lu jangan banyak ngomong, otoriter dia. Lu jangan banyak ngomong, nggak boleh protes, rambut semuanya guntingannya sama. Kalau tepuk tangan bareng sama semuanya. Sosialis seperti itu, tapi rakyatnya semua dijamin. Keamanannya, ekonominya dijamin semuanya. Ini ngomong kagak boleh, minyak goreng mahal, semen naik, besi naik. Orang punya tabungan 50 juta mau ngejak kontrakan kagak jadi Pak sekarang. Mengapa? Pada naik besi, semen, material naik. Betul tidak? Bingung dah ngomongnya saya. Ada intel kagak ya? Maaf Tel, maaf ya. Ini namanya gue lagi mengungkapkan kegalauan. Jadi yang kedua nih. Jangan ampe kita beramal Allah nggak ridho. Emang ada Ustadz istidraj namanya. Ini orang sembahyang kagak tapi kaya. Istidraj. Betul nggak? Kayak udah orang hajatan, dukun, bakar dupa. Kalau tadi buhur, tuh buhur tadi tuh. Cuman buhur murah itu, batuk saya. Kalau tahu mah tadi gue bawa aja gaharu. Biar wangi, iya nggak? Itu gaharu, bukan manggil jin itu mah. Yang datang malaikat. Kalau menyan dibakar, baca mantra-mantra, dukun. Kayak hari ini di Mandalika. Ada dukun, wadon, bakar menyan, muter-muterin baskom. Lah hujan mah tetap turun.
Saya bilang jangan lu nahan hujan, lu nahan kencing sama berak aja kagak kuat. Sombong lu pakai ngatur Tuhan. Betul tidak? Ya ada-ada aja nih sekarang nih modelnya nih. Malu kita ditonton dunia internasional. Malu. Betul nggak? Balap eventnya internasional. Dari seluruh dunia miliaran manusia memandang Indonesia. Hujan, perlombaan ditunda. Dukun. Aduh. Istidraj. Andai kata terjadi, awas dengerin. Andai kata tuh dukun ngipas-ngipas hujan benar-benar berhenti dan terang menerang, itu istidraj namanya. Paham kagak lo? Woi, istidraj tahu nggak? Ridwan bisukhti. Allah kasih tapi Allah ngambul. Kayak bocah lagi meriang, minta main hujan-hujanan sama emaknya kagak ngerti. Ma, hujan-hujanan, ma. Lu lagi meriang biar gampang dibilanginnya. Ma, hujan-hujanan oma, si Otong udah pada main, ma. Lah karena pusing kan akhirnya dia, udah sono lu pergi. Lu main sono. Itu nyuruh, ngebolehin, apa ngambul? Kalau kata orang Sundanya non, nyekseken. Di sini bahasanya Sunda Pak. Betawi. Pantesan mukanya kasar-kasar. Kalau Sunda mukanya udah halus-halus. Ya, jadi yang kedua wa an a'mala salih ang tardahu, minta amal kita jangan sampai Allah enggak ridho. Yang terakhir. Air gua mana air? Airan. Aduh, keenakan denger ceramah saya dia. Minum dulu. Pesennya begitu, Ji. Lu ceramahnya kayak orang kampung aja. Ya udah, kita ceramah gaya kampung. Yang terakhir, nih yang paling penting nih. Kata Nabi Sulaiman, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Tentang dengan siapa kita akan berkumpul nanti. Kita sekarang kumpul sama siapa aja. Begitu kita mati kita dewek-dewek di kuburan. Gelap banget, mana sedakep. Madepnya madep kulon. Betul kagak? Mana habis itu dinding hari kita ditutup, diinjek-injek sama laki kita. Tuh ibu mati tuh ibu. Lakinya gemes banget nginjekin tanahnya. Emang ini dia nih. Lagi hidupnya ngomelin gua mulu nih. Ayo lo, gua injek lo, biar padet lo. Kagak bangun lagi lo, rasain lo. Makanya jadi bini jangan cerewet-cerewet. Ya, nggak ada tuh yang abadi cinta bohong. Betul nggak? Goroh bang, goroh. Bini kita hidup sehidup semati, goroh. Cinta setia sehidup semati, goroh. Kita baru diurugin tanah 1 hari setengah aja, dia udah pakai lipstick sampai merah banget. Emang orang sekarang pakai idah kagak? Idahnya orang mati kan 4 bulan 10 hari mal ihdad, nggak boleh pakai minyak wangi, nggak boleh pakai dandanan, nggak boleh keluar rumah. Janda sekarang, lakinya baru mati seminggu, dia udah main di warung mulu. Mana lenjeh, buat lenjeh. Lu ngapa pada tawa aja lo? Lo mana udah pada rencana. Jadi tentang dengan siapa kita akan kumpul. Sekarang kita kumpul sama anak kita. Kita kumpul sama bini kita, sama suami kita. Begitu kita mati, kita kumpul sama siapa? Betul nggak? Sendiri di dalam kubur. Amal yang nemenin. Kalau amalnya sembahyang mengaji mulu. Kalau amalnya main gaple, main karambol mulu. Bagaimana coba? Betul tidak? Kan kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Semua yang bernyawa mati. Naasnya hanya manusia yang akan diminta pertanggungjawaban dan hanya manusia yang akan disempurnakan balasannya. Kalau baik, disempurnakan balasan kebaikannya. Kalau dia buruk, akan disempurnakan balasan keburukannya. Tuh nasib manusia. Makanya tuh anjing, biar kata najis masih mendingan dia. Mati nggak dibangunin lagi. Nggak diminta pertanggungjawaban lagi. Lah kita manusia yang ngakunya mulia, begitu mati, belum apa-apa malaikat gede banget. Malaikat, masya Allah dia bawa martil berat banget buat ngebugin iga kita. Iga digebugin. Ditanya, "Man rabbuka?" Betul tidak?
Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan, gitu ya. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan, dimasukin ke dinding ari, ke dinding liang lahat. Betul nggak? Bila ditanya siapa Tuhanmu, kemudian ditanya apa agamamu, kalaulah sampai tidak jawabmu, neraka jahanam tempat kembalimu. Mau ngomong apa kita? Makanya mikir. Nih ada pesantren, sahabat saya, guru saya, Kiai Haji Subhan Fauzi, ngaji di sini biar rajin. Betul nggak? Kita kumpul di dunia sama orang baik, mati baik. Nanti kumpulnya bareng orang-orang baik. Siapa mereka orang baik? Orang yang punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Kiai Subhan, Habib Abdul Qadir, Habib Hashim, Al-Haddad dan Habib-habib yang lain, kiai-kiai ustaz. Ini punya hubungan kepada Nabi Muhammad. Ilmunya bersambung kepada Nabi Muhammad. Akhlaknya bersambung kepada Nabi Muhammad. Kita berguru sama beliau. Beda dengan ustadz-ustadz yang ngajinya cuma lewat YouTube. Beda. Keberkahannya beda. Betul tidak? Nih. Yang paling ditakutin itu kita berhubungan dengan orang yang nggak punya hubungan dengan Nabi Muhammad. Ini terusin dikit ya. Sebenarnya aku udah lapar banget ini. Bener tadi saya di jalanan mampir ke Indomaret beli roti sampai segeblek pak. Tadi siang saya habis ada acara, belum sempat makan, saya langsung berangkat kemari. Tadi di Indomaret saya beli roti segeblek, saya makan dewek-dewek. Beli kacang, beli air, lapar. Dengan harapan biasanya nih Kiai Subhan, kalau di Jakarta ngundang saya nyampe langsung makan. Kali ini apes saya. Ente tahu nggak di dalam sholat kita, adakah doa yang wajib kita ucapkan? Doa sujud? Enggak. Doa i'tidal? Tidak. Betul nggak? Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni. Duduk di antara dua sujud nggak wajib. Bahkan sekedar ab'adus sholah saja tidak masuk dia tuh. Artinya kalau kita tinggalin sengaja atau tidak sengaja, tidak disunnahkan sujud sahwi. Dia hanya masuk hayatus sholah, tidak masuk ab'adus sholah. Betul tidak? Oke lah, doa kunut indah syafi'i termasuk ab'adus sholat. Tapi kan gak wajib. Sunnah sujud sawi. Andai kata sujud sawinya kita gak kerjain, sholat kita tetap sah. Kurang pentingkah doa itu? Penting. Yang sunnah itu penting. Tapi yang wajib harus kita pikirin. Hanya ada satu doa yang wajib dibaca di dalam sholat. Yang kalau kita gak baca, dosa kita, sholat kita gak sah. Apa? Kong? Tahu gak Kong doanya? Gak tahu nih pada mikir. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin itu artinya apa amin? Amin itu dalam nahwu itu dibilang isim fi'il amr, ai istajib du'ana ya Allah, kabulkanlah doa kita. Doa kami. Bahkan imam walaupun dia yang baca, dia sunnah tetap ngucapin amin. Makmum sunnah ngucapin amin. Saking pentingnya nih doa, enggak dibaca enggak sah salat kita. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Apa sih ini doa? Ya Allah ihdinas siratal mustaqim. Ini surat Fatihah. Betul enggak? Setelah memuji Allah, ya, setelah memuji Allah dengan puja-puji kita Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, kan doa ini ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, syariat yang benar, agama yang Kau ridhoi. Jalan yang mana? Siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wal mursalin wasyuhada'i was salihin. Jalannya orang-orang yang Engkau ridhai, para nabi, para rasul. Betul enggak? Jadi kita minta setiap hari 17 kali di dalam sholat kita agar kita diberi taufik dan kekuatan beragama sebagaimana para nabi dan rasul beragama, bersyariat sebagaimana para nabi dan rasul bersyariat. Ghairil maghdubi walau, jangan tunjukkan kami jalannya orang-orang yang Engkau benci dan Engkau sesatkan mereka. Sekarang saya tanya, siapa mereka yang dibenci Allah, golongan mana nih? Yang dibenci dan disesatkan oleh Allah. Kita buka tafsirnya, dikatakan al-Yahudi wan Nasara. Orang Yahudi dan orang Nasrani. Al-Maghdubi itu Yahudi.
Ad-dhalin, orang yang sesat itu Nasrani. Siapa mereka Yahudi dan Nasrani? Mereka adalah orang-orang yang memutus hubungan dengan Nabi Muhammad. Beriman kepada Allah tapi nggak mau dengan Nabi Muhammad. Karena apa? Rasis. Nabi Muhammad orang Arab, dia orang Israel, dia nggak mau terima. Bani Israel nggak mau beriman kepada nabinya orang Arab. Sekarang ini lagi rame nih, anti Arab nih. Ambil Islamnya, buang Arabnya, Yahudi. Kiai yang ngomong, ya kiai Yahudi. Ustadz yang ngomong, Ustadz Yahudi. Lu mau ngomong apa sih? Betul nggak? Makanya saya sengaja biar kata bukan Habib, gua mau ceramah pakai jubah aja bodoh. Jubah-jubah gua, gamis-gamis gua. Betul nggak? Lu keberatan ya lu merem aja. Betul kagak? Iya, biar kenapa? Kita kasih simbol, kasih pesan sama mereka. Ya. Pendapat Anda, tuduhan Anda tentang Arab salah dan saya lawan. Betul nggak? Bagaimana bisa Islam dipisahkan dengan Arab? Baca Al-Quran pakai bahasa Nabi Muhammad orang penduduk surga nanti ngomongnya bahasa Arab. Ini saya lancar banget nih ngomong Betawi, ini bla 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 bla. Begitu masuk surga, gak bisa saya ngomong Betawi. Gak bisa, lidah saya kaku. Ngomongnya bahasa Arab. Nah ada orang yang mencaci maki bangsa Arab waktu di dunia. Di akhiratnya, dia gak bakal bisa ngomong Arab. Di mana tempatnya? Neraka. Bahasa ahli neraka apa? India. Kabihusi kabigam. Ya kan? Apsana piarka. Betul gak? Kuch kuch hotai. Saya sih dengar katanya ada riwayat bilang begitu. Bahasa neraka apa? Bahasa India. Saya belum periksa tuh riwayat hadisnya, riwayat dapatnya dari mana tuh pengambilannya. Tapi kita anggap aja. Tapi kalau kita pakai logika benar juga emang nih. Karena kenapa? Bahasa India itu kan paling banyak yang digunakan buat orang menghayal. Betul nggak? Coba ada ibu-ibu ke Kebun Raya Bogor, ngelihat hamparan luas, langsung aja muter-muter. Kuce hotae. Ya kan? Jadi ngayal aja. Ya. Jadi kita kumpul dengan siapa? Ya tergantung. Makanya Sayyidina Anas bin Malik bilang begini. Yang paling aku senengin setelah aku jadi orang Islam berkat Nabi Muhammad itu ucapan Nabi Muhammad, anta ma'aman ahbabta. Ada orang Baduy, Nabi lagi khutbah, dia berdiri nanya tentang kapan kiamat, begini dan begitu. Sahabat sewot, ini orang gak punya adab. Nabi kasih isyarat, udah diam, biarin aja. Ya, emang ente udah siapin apa buat kiamat? Bla bla bla. Dia bilang saya cinta sama Allah dan Rasulnya. Nabi secara diplomatis jawab begini, anta ma'aman ahbabta. Itu sahabat denger itu, masya Allah. Sekarang begini dah. Ente mau masuk surga ketemu sama Nabi Muhammad. Emang modal ente sama modal Nabi Muhammad? Nah, jauh. Ente mau masuk surga bareng sama Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor. Jauh. Modal beliau mah juhud, sholat malam, puasa siang. Betul nggak? Daud puasa ini wirid kagak berhenti-berhenti, tasbih ingat sama Allah. Habib Umar bin Hud Cipayung. Betul nggak? Ingat terus kepada Allah, hatinya nggak pernah lalai. Lah kita bagaimana? Keadaan kita, amal kita jauh. Betul nggak? Kita nggak mungkin bisa nyusul mereka para wali. Lewat sholat kita, lewat ibadah kita. Sulit, karena kita ketinggalan. Ibarat MotoGP 600 cc pakai sepeda ontel. Iya. Ya, itu kalau kita nonton MotoGP di sirkuit, itu yang kelewatan cuman ngeng, ngeng. Enakan di TV. Betul tidak? Betul nggak? Nggak kesusul 600 cc. Kita naik sepeda ontel. Nggak mungkin sama dengan nyampenya beliau. Kecuali dengan cinta. Oh, dengan cinta semua selesai. Betul nggak? Ada seorang guru punya murid dua. Namanya Wati sama si Budi. Wati, kamu cita-citanya ingin jadi apa? Saya ingin jadi pengusaha. Saya ingin kaya raya. Punya properti. Punya ini. Punya perusahaan. Bla 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 bla. Sukses kamu Wati. Budi, kamu ingin jadi apa? Saya ingin jadi suaminya Wati. Ayo. Sama-sama sukses nggak? Bu Guru, jangan lihat saya malas setiap hari. Saya memang nggak belajar Bu Guru, tapi cita-cita saya tinggi. Apa? Ingin jadi suaminya Wati. Ilo kan Wati kaya, gue kagak ngikut kaya. Betul nggak? Dah gitu aja. Udah kelantik. Asam lambung udah naik.
Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Habib Abdul Qadir, Habib Ading, mohon maaf ya, lancang ngomongnya kelewatan. Ya Habib yang lain, kiai-kiai yang lain, Kiai Subhan, minta maaf. Ini ceramahnya kampungan banget, tapi emang begini udah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Minal aidin wal faizin, saya atas nama pribadi, ini mau bulan puasa bentar lagi. Kita munggah, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan kita bisa bertemu, berjumpa, bersilaturahim kembali di lain waktu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.